Apa masih ada yang ingat apa materi kita minggu lalu? Apa lagi ya? Miniatur rumah. Nah, miniatur rumah tahan gempa ini. Ada yang bisa menjawabkan kenapa sebuah rumah dikatakan tahan gempa? Dia bisa. Coba dilihat kembali kata-katanya. Cek. Kenapa sebuah rumah itu dikatakan tahan gempa? Saya, Pak. Ya, silakan. Nani. Jadi pertama-tama sebuah rumah disebut sebagai rumah tahan gempa karena rumah tersebut telah dirancang atau direncanakan setelah dianalisis untuk menjadi sebuah rumah yang khususnya untuk meredam atau meminimalisir akibat dari guncangan gempa. Rumah ini pun sebelum dijadikan sebuah rumah tahan gempa telah diperiksa teliti apakah penampakan rumah, posisi rumah dan postur dari rumah tersebut pas untuk menjadi sebuah rumah tahan gempa. Oke, baik. Saya memberikan aplaus untuk Hani. Lagi bisa, yang mau coba kenapa rumah tersebut dikatakan rumah tahan gempa? Baik, mau lanjutkan. Materi kita hari ini tentang miniatur rumah tahan gempa. Seperti yang kalian lihat di slide, ini merupakan contoh gambar dari miniatur rumah tahan gempa. Kalau masih ingat, ini rumah apa? Rumah Petri. Rumah? Aduh. Kita rumah Nome ya. Beta konsep. Yang pertama, dalam mempelajari miniatur rumah tahan gempa, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, observasi atau eksplorasi. Yang kedua, desain atau perencanaan. Dan yang ketiga, produksi. Dan paling terakhir ada refleksi dan evaluasi. Nah, kalau tanya sama kalian bisa kasih pendapat apa itu observasi dan eksplorasi? Sama. Coba jelaskan. Saya, Pak. Ani lagi. Oke, silakan. Jadi penjelasan mengenai kata observasi dan eksplorasi. Pertama-tama observasi itu kita ketahui sebagai kata umum, yaitu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Observasi berarti pengamatan atau kita melakukan sebuah perhatian khusus terhadap hal yang ingin difokuskan dalam suatu bidang tertentu. Sementara yang kedua adalah eksplorasi. Jadi teman-teman tahu kata Dora Explorer seperti menjelajah kan? Jadi bisa disimpulkan atau agak sama-sama penjelasannya. Eksplorasi dapat dikatakan sebagai menjelajah, meneliti dan mencari apa saja yang berguna atau dapat dalam melakukan sebuah hal. Oke, terima kasih. Kita akan pertemuan ini. Gimana dengan yang sudah paham? Tapi nggak berani ya ngasih tangan ya? Nggak berani tapi memang nggak tahu. Baik, setelah melakukan observasi, melakukan pengamatan, eksplorasi, mencari. Yang kedua adalah membuat desain atau perencanaan. Saya yakin kalau membuat desain kalian sudah jago ya, sudah pakar-pakarnya. Kalau dibilang buat desain ini langsung kalian gambar. Ya. Ada yang lebih menggambar di sini? Ada yang lebih menggambar. Nanti akan ada tugas menggambar sama kalian. Yang terakhir produksi, pembuatan miniatur rumah tahan gempa dan refleksi atau evaluasi hasil dari miniatur yang sudah kalian buat. Kita evaluasi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, supaya lebih semangat lagi, kita lakukan ice breaking ya. Oke, bisa? Bisa, Pak. Anak-anak silakan berdiri.
Silakan duduk. Selanjutnya pembahasan kita tentang deskripsi rumah, deskripsi miniatur rumah tahan gempa. Pembahasan pertama memiliki teknologi tata guna, yang mana teknologi tata guna ini sangat berguna sekali dalam membuat yang namanya konstruksi rumah. Kalau dulu orang suka membuat konstruksi rumah hanya menggunakan feeling, kalau sekarang menggunakan teknologi. Banyak jenis teknologi yang digunakan untuk membuat miniatur rumah. Kalau dulu manusia menggunakan tenaga dalam mengaduk semen, sekarang sudah ditemukan teknologi untuk mengaduk semen, yaitu oleh. Ada beberapa jenis konstruksi rumah tahan gempa. Yang pertama adalah rumah dome. Bentuk tampilan rumah dome itu seperti tertera pada gambar. Ini rumah dome ini rumah yang tergolong unik karena rumah dome ini rumah yang dibangun tanpa sambungan. Pernah lihat ini, yes? Ada yang berkeinginan mempunyai mimpi membuat rumah seperti ini? Oh, ingin ya? Buat rumah seperti ini ya? Ulang ya. Baik, yang kedua adalah bangunan rumah rakyat tahan gempa. Singkat? Kalian bisa lihat di gambar, bangunan rumah tinggal sederhana tahan gempa ini difokuskan pada fondasi dari bangunan itu. Penemunya adalah Profesor Insinyur Helwati Lauli, ya kan? Kalau bisa kalian lihat di atas, namanya Profesor Insinyur Sarwidi. Beliau adalah salah satu penemu Barataga, bangunan rumah tahan gempa, yang merupakan dosen di Universitas Islam Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia yang berada di Yogyakarta. Yang ketiga adalah rumah instan sederhana, disingkat RISA. Sehat. Rumah instan sederhana sehat. Ulangi ya. Yang nomor 3 adalah rumah instan sederhana sehat, disingkat RISA. Jenis rumah bangunan ini adalah rumah yang proses pembuatannya bisa dibongkar pasang. Bapak sendiri bingung, ini rumah 2 tingkat, tetapi bangunannya bisa dibongkar pasang. Artinya struktur bangunan baik kiri, kanan, dan atapnya itu harus ringan. Uniknya juga rumah ini tidak menggunakan semen dan batu bata. Mungkin kalian pernah lihat di rumah sakit yang bisa dikotak-kotak gitu. Apa namanya? Gipsum. BRC. Ya. Bangunan ini menggunakan bahan BRC yang lebih ringan. Selanjutnya bangunan ini juga menggunakan baja ringan dalam proses pembangunannya. Jadi bisa dibongkar pasang. Ada yang menyukai rumah seperti ini? Gampang lah. Nanti kalau pindah rumah diangkut semua. Orang bisa dibongkar pasang kan? Lanjut. Rumah instan kayu, Rika. Proses
pembangunan rumah ini sama seperti rumah batu. Hanya saja yang membedakannya, Rika ini proses pembangunannya menggunakan sistem LPL. Bisa kalian baca di atas, laminate, film, lumber. Artinya, kayu yang digunakan tidak harus kayu yang mahal. Kayu yang tidak mahal juga ringan, tetapi bisa dibuat berkualitas dengan cara menempel kayu tersebut. Selanjutnya, roof pin. Rumah umum sistem panel. Roof pin ini kayak laboratorium kita misalnya. Yang itu bentuknya bangunan dari bangunan roof pin ini. Tapi yang membedakannya adalah roof pin ini juga dibangun sistem bongkar pasang, tapi menggunakan batu bakar. Tetapi yang mana yang jadi keunggulannya? Roof pin ini bongkar pasangnya hanya di simpul, di setiap simpul bangunan. Misalnya simpul antara dinding dengan atap, itu yang bisa dibongkar pasang. Dia tidak dibuat permanen. Paham sampai di situ? Paham. Baik, kita lanjut. Baik, di sini ada video mengenai rumah tahan gempa. Silakan kalian simak. Ikuti video ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian tentang bagaimana itu rumah tahan gempa. Rumah tahan gempa. Sekali lagi bantuan untuk anak kami Fai Paul Nabasari Harian. Tak mau dia lagi. Rumah tahan gempa. Apa itu Milo? Ini adalah rancangan rumah kita yang baru, kok. Apakah rumah kita nanti akan tahan gempa? Tentu saja, aku sudah menghitungnya. Memangnya bagaimana sih kelihatan gempa itu Milo? Jadi di antara kolom dan balok harus rapi. Kita akan pakai angkut ukur dari kolom ke fondasi dan dari kolom ke balok. Di antara tembok dan kolom harus bersatu. Setiap beberapa baris batu bata harus ada tulangan. Tembok akan bekerja seperti bracing. Ukuran tembok harus kurang dari 12 meter persegi. Jika lebih, kita harus pasang kolom lagi. Setiap ada pintu dan jendela harus dipasang kolom harus selalu lebih kuat daripada balok. Nah, itulah prinsip-prinsip membuat rumah tahan gempa, kok. Wah, aku sudah tidak sabar membangun rumah kita yang baru. Terima kasih telah merancang rumah tahan gempa untuk kita Milo. Iya, aku juga sudah tidak sabar. Ayo. Oke, baik. Itu adalah video tentang rumah tahan gempa. Mudah-mudahan melalui video ini kalian bisa paham bagaimana nanti membuat konstruksi rumah tahan gempa. Sekarang merupakan bentuk kelompok. Kalian akan Bapak kasih tugas dan KPD. Tapi akan Bapak tampilkan di slide tugasnya. Kalian akan membuat desain seperti ini. Nanti kalian akan buat desain rumah seperti yang telah digambar. Tetapi sebelum itu, Bapak akan buat kelompok. Kelompoknya kita acak melalui squares of name, ya. Untuk pakai 6 kelompok. Ini laki-laki semua ya, ini kelompok 1. Kelompok 1 tolong ditulis.
William. Tulis ya. Ini bagus. Nomor 2. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 1 kita sapa dulu. Siapa? Hah? 1 dan 3 tahu. Satu dan 2 udah. Kelompok 1 kelompok 2 Juliani. Bisa ya? Baik, silakan. Kelompok 2 itu. Kelompok 2 Inifa. Nanti dalam kegiatan diskusi kelompok jangan ada suara dulu nak, karena kalian sudah selesai membuat desain nomor 1. Nomor 2 sudah kalian buat. Kalian buat nomor 2. Waktunya ada 15 menit, 10 menit saja Bapak. Nanti kalian akan maju ke depan mempresentasikan gambar dari yang sudah kalian buat. Lalu kalian akan menjelaskan apa bahan dan alat yang kalian gunakan dalam membuat konstruksi rumah.
Inilah hasil yang kita kami buat. Dan menurut kami ini karena fondasinya bagus, atapnya juga simetris karena juga berikan kepada kami alasan kenapa melihat rumah yang kalian itu bisa menarik minat kami untuk mempelajarinya atau membuat sesuai dengan gambar yang kalian desain. Boleh ulangi pertanyaannya? Berikan kepada kami alasan mengapa melihat rumah yang kalian bisa bisa menarik perhatian dan minat kami untuk mempelajarinya atau membuat sesuai dengan gambar yang kalian desain. Sebenarnya ini kami tidak menyarankan kalian membuat ini karena ini kan desain kami, tidak kami bilang kalian buat. Berikan kepada kami alasan mengapa miniatur rumah yang kalian desain itu bisa menarik minat kami untuk mempelajarinya atau membuatnya sesuai dengan gambar yang kalian desain. Agar supaya semangat dari kami. Misal, kalau beberapa dari kalian mengambil jurusan mungkin di sini lah, pasti kalian membangun rumah kalian apa. Jadi agar kalian nanti tidak susah-susah, kita pelajari dulu dari dasarnya yaitu matahari apa, desain dasarnya dan desain tampilan depan. Sudah, atau waktu baik, yang mengambil kesimpulan dari mereka. Menurut Bapak yang mereka tampilkan sudah bagus. Kenapa desain rumah mereka seharusnya itu berhenti? Di sini mereka harus mempertahankan pendapat mereka, menyampaikan bahwa produk rumah yang mereka buat ini desainnya bagus dan harus diterapkan. Kenapa? Karena yang mereka desain ini sudah sangat simetris. Bahan bangunannya juga, bentuk dasarnya juga, bentuk fondasinya juga sudah sangat bagus. Makanya harus kalian contoh. Itu seharusnya. Kenapa? Itu kan sesuai gambar kalian. Ya, itu gambar kalian. Itu kalian bawa baik, itu saja. Terima kasih untuk pertanyaannya. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 1 silakan.
membangun rumah tangga pagi itu mahal. Kalau jelas dengan mahal, kalau murah jelas dengan kebutuhan, kalau mahal kita harus dengan mahal. Jadi sebenarnya bahan-bahannya itu tergantung. Kita membuat rumah tangga gempa ada yang murah, ada juga yang mahal. Ada juga ada kualitas bro. Ya, ada kualitas. Sebentar, namanya tahan gempa, tapi kok harganya beda. Tergantung toko di sana. Bukan bahannya. Oh, bukan bahannya. Makanya itu di bawahnya, Mak. Murah atau mahal. Di mana? Presentasi beberapa kelompok dan masih ada kelompok yang belum kita lanjutkan. Baik, kita ambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini dari beberapa kelompok yang sudah tampil yang telah kalian buat bagus. Baik itu desain dasarnya, baik itu tampilan depan desain dari rumah yang kalian buat bagus. Sudah mencakup keempat komponen karakteristik ini. Baik itu bahan bangunan yang ringan, struktur bangunan, sistem konstruksi penahan beban dan yang terakhir adalah desain lockdown sudah kalian masukkan ke dalam desain yang telah kalian gambar. Oleh karena itu, Bapak berharap melalui pembelajaran ini minggu depan kita akan membuat praktik, membuat desain yang baik. Demikian saja LKPD-nya dikumpul dan selanjutnya kembali ke tempat sebelumnya. Baik anak-anak, tadi kita sudah selesai presentasi kelompok, kita juga sudah membuat kesimpulan. Sekarang masing-masing kelompok menyerahkan LKPD kembali yang sudah kalian gunakan di depan sini. Silakan. Tulis nama kelompoknya ya.
mempersiapkan alat dan bahan untuk kegiatan praktik kita di hari Rabu minggu depan. Bapak akan akhiri pembelajaran kita. Sebelum itu jika ada yang mau disampaikan bertanya terkait dengan materi ini, Bapak persilakan. Kalau tidak ada, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Atas perhatian kita semua, Bapak ucapkan terima kasih. Selamat siang, ya Ahomu. Ya Allah.